Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan kekuatan baru, urapan yang baru, dan Roh Kuduslah yang menuntun Bapak Ibu ke sini. Saya percaya kalau tanpa Roh Kudus kita tidak akan sampai di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua sudah ditetapkan Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, setiap kejadian demi kejadian, semua seizin Tuhan, semua sekehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, mari kita fokuskan di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Fokuskan kita di dalam menerima firman Tuhan. Percayalah urapan Tuhan terjadi di tempat ini untuk kita semuanya, juga untuk hamba-hamba Tuhan. Saya percaya kita bukan hanya berkumpul, tapi kita merasakan juga kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Engkau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang tinggal di dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu. Kami ada hari ini sampai saat ini, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya kami memuji menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, kiranya Engkau juga hadir di tempat ini, hadir di dalam setiap hati kami, untuk menjamah setiap kami, agar kami lebih dalam lagi mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Layakkanlah kami di dalam kami beribadah, layakkan kami di dalam kami memuji menyembah Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu, pemain musik, WL maupun multimedia, Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Demikian juga hamba-Mu Pastor Paul yang Kau kirim di tempat ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami, telinga kami mendengar dan kami melakukan firman. Terima kasih Bapa, Engkau yang berotoritas di tempat ini, di setiap hati kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ingat ya? Diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Jangan dibiasain luar biasa. Luar biasanya dalam hal apa? Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Kita masuk dalam hadirat lebih lagi. Kita persiapkan hati kita. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Engkaulah kebenaran bagi setiap kami. Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kami kecuali Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
setiap pribadi yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui setiap lubuk hati kami. Kami Engkau melihat Tuhan. Pujian kami adalah doa kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam segala Engkau terlebih besar atas segala. Engkau terlebih mulia atas segala. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Mari sebelum kita berdiri katakan doa ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang Terpujilah Tuhan. Beri salam kiri kanan, katakan kita diberkati Tuhan hari ini. Amin. Ada sukacita? Semua percaya bahwa Yesus kita adalah jalan kebenaran? Amin. Amin. Kita percaya Yesus adalah jalan kebenaran? Amin. Kita angkat pujian dan doa ini kepada Tuhan kita. Amin. Kita menari buat Tuhan ya. Yang bersukacita terpancar di wajahnya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin.
berkat Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Pujilah Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih. Engkau baik dan Engkau benar bagi kami. Tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah, bahkan berbuah yang manis pada setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang membela kami, Engkau kebenaran buat kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Rawat kami.
adalah juru selamat kami, dan yang hidup. Kami percaya malam hari ini kami ada saat ini dalam keadaan yang baik. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan pimpin kami, berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Beri kemampuan kepada setiap kami, Roh Kudus, Engkau yang membentengi kami, ruangan ini, ruangan hati kami. Dalam setiap firman boleh menjadi benih yang bertumbuh berbuah, menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siap mendengar kebenaran, katakan amin. Shalom. Ini kali yang kedua saya di sini ya, dan kali ini penampakannya berbeda. Paskah sudah lewat, tapi hari ini saya akan berbicara seputar Paskah, tetapi tidak masuk di dalam inti Paskah. Bingung nggak, saudara? Tidak masuk di inti Paskah, tetapi ini seputar tentang Paskah itu sendiri. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini, mungkin nggak banyak yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kalau saudara nanti pernah mendengar apa yang saya sampaikan, saudara tolong angkat tangan ya, supaya saya tahu apakah saudara pernah mendengar apa yang akan saya sampaikan. Karena ada satu tokoh di seputar Paskah, yang tokoh ini sama sekali bukan tokoh yang jadi idola atau tokoh yang heboh seperti misalkan Daud, itu kan heboh, Petrus, Yohanes, itu kan heboh. Ini tokoh ini sama sekali nggak heboh. Saya selama hampir berapa ya, saya mengiring Tuhan, saya melayani, saya belum pernah mendengar ada yang khotbah tentang ini. Tapi kemarin kira-kira 2-3 hari yang lalu, saya tergerak, saya kepingin sekali menyampaikan ini, dan kemudian saya belajar tentang ini. Nanti kalau saya nyampaikan, kalau saudara pernah, Pak, saya pernah, angkat tangan ya. Nah, kita buka di dalam Markus 14. Ini dicatat di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita akan melihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-12. Bisa ditampilkan ya. Markus 14 ayat 12, judul perikopnya adalah gini: Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ini The Last Supper. Siapa yang nonton barusan disetel di bioskop? The Last Supper? Gak ada yang nonton? Oh, bertobat. Itu film keren sekali. Itu kalau saudara lihat yang sebelumnya, itu kisah tentang penyaliban, tetapi ini kisah seputar perjamuan terakhir. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 12 kita baca sama-sama, 2, 3. Ke tempat engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi 13. Pergilah ke kota di sana, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa benih berisi air. Ikutilah dia. 14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Amin, sampai di sana. Saya soroti di ayat yang ke-13. Yesus ngomong gini, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya, tidak tahu ini siapa,
tapi banyak peneliti yang menulis ini bisa Petrus dan Yohanes, dan berkata kepada mereka, pergilah ke kota dan kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Hari ini saya akan ajak setiap saudara untuk belajar dari si pembawa kendi isi air ini. Siapa yang pernah dengar orang khotbah ini? Gak pernah ya? Gak pernah ya? Karena saya puluhan tahun ikut Tuhan dan melayani Tuhan, saya belum pernah dengar. Kita akan belajar dari si pembawa kendi yang isinya air. Karena ini menarik sekali. Nah, Markus itu tidak mencatat dengan detail kegunaan air itu untuk apa. Kalau saudara pelajari, bahkan kalau kita compare, kita bandingkan dengan Matius, Markus dengan Matius, Lukas dan Yohanes, tidak diketemukan air di kendi itu untuk apa. Tetapi ketika saya belajar tentang tradisi Yahudi, bisa jadi itu adalah kegiatan ritual. Karena orang Yahudi kalau mau makan itu mesti basuh tangan, basuh kaki. Kemungkinan, saya nebak, kemungkinan, karena ini nggak ditulis detail, kemungkinan air itu untuk cuci tangan dan cuci kaki. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi air itu adalah air yang dipakai Yesus untuk membasuh kaki murid-muridnya pada saat perjamuan terakhir. Tapi tidak dicatat. Saya tidak berani berkata itu yang mana, tetapi yang jelas dua orang muridnya tadi harus ketemu dengan pembawa kendi air, isinya air. Nah, sekarang kita akan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Karena panjang, saya berusaha untuk 30 menit aja selesai. Nah, pada zaman Yahudi, tradisi Yahudi, pada zamannya Yesus, yang membawa kendi atau wadah apapun isi air itu cuma wanita. Saya catat ya, tradisi Yahudi yang membawa air entah dalam kendi, entah dalam wadah apapun, itu selalu wanita. Karena wanita di dalam tradisi Yahudi itu di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan keagamaan, dalam kehidupan hukum, wanita itu masyarakat kelas 2. Masyarakat kelas 1 itu pria. Itu Yahudi. Tetapi kan nggak ditulis. Kalau saudara lihat di Markus nggak ditulis. Saudara lihat dimanapun nggak ditulis. Ini pria atau wanita. Tetapi kalau saya lihat lagi, ternyata di dalam King James Version itu seorang pria. Nah, artinya apa? Artinya ketika murid-murid yang dua orang tadi disuruh ketemu dengan pembawa kendi yang isinya air, ini hal yang menonjol. Kenapa? Biasanya yang bawa kendi isi air itu wanita. Yesus ngomong gini, nanti kalau ada pria yang bawa kendi isi air, ikutlah dia. Pasti gampang ketemu nggak? Gampang pasti. Tetapi yang luar biasa di sini adalah pria ini, si pembawa kendi. Ini harusnya adalah tugas masyarakat kelas 2, yaitu wanita. Tetapi dia mau melakukan itu. Dan saudara tahu, namanya nggak pernah disebut siapa. Jangankan asalnya dari mana, namanya nggak disebut apa-apa. Tetapi yang luar biasa, pria pembawa kendi ini menjadi salah satu tokoh waktu momen perjamuan terakhir. Bahkan kalau saudara perhatikan, namanya nggak disebut lagi pada waktu perjamuan terakhir itu diadakan, nggak disebut lagi. Tetapi yang luar biasa adalah pria pembawa kendi ini tetap melakukan tugasnya.
Nggak tahu Tuhan ngatur seperti apa. Saudara ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dielulukan di Yerusalem. Saudara ingat Yesus nyuruh gini muridnya, cari keledai betina yang ditambahkan di satu tempat. Nah ternyata Tuhan sudah ada di situ. Ketika murid-muridnya ke tempat itu, ternyata sudah ada keledai di sana. Nah sama peristiwa ini kurang lebih sama. Nanti kalau ada pria yang bawa kendi isi air, ikutilah dia. Yang kita belajar dari pria ini, si pembawa kendi ini adalah ketaatan. Katakan bersama saya, ketaatan. Kalau saudara, sekarang saya coba ajak setiap kita, kalau ini misalkan masih dalam budaya Yahudi yang begitu kuat, seorang pria yang jelas notabene masyarakat kelas 1, kalau saudara pria, kira-kira pria-pria di sini mau untuk bawa kendi isi air? Mungkin saudara, oh siap Tuhan, aku mau Pak. Ya dulu ingat bahwa pria itu masyarakat kelas 1. Ketika dia bawa kendi isi air, akan banyak orang mencibir dia. Banci lagi. Pasti dia dilecehkan orang, betul? Pasti dia dipandang sebelah mata. Oh, ini gak duwe pegawaian iki, nganggur iki. Ini kerjaan wanita. Tetapi pria ini tetap taat melakukan apa yang mungkin dipandang orang lain itu sebelah mata. Nah bagaimana saudara dan saya? Seringkali ketaatan kita itu ketika kita itu ingin dilihat orang. Sekarang kan nggak ada, jarang sekali kalau saudara jalan di luar, saudara berkendara, jarang sekali ketemu polisi kan? Jarang. Kalau dulu ada polisi, taat. Begitu mau merah gitu, berhenti, karena ada polisi. Tapi sekarang cuma lampu, padahal cuma kamera, padahal jelas-jelas kamera itu ya untuk foto pelanggaran-pelanggaran. Tapi saya lihat masih banyak. Bahkan teman-teman saya sendiri di kendaraan juga tidak pakai seatbelt. Seringkali kita taat karena kita ingin dilihat orang. Betul? Kalau tampil dilihat orang, kita taat. Kita ikut maunya Tuhan. Tetapi kalau hal-hal yang sederhana yang nggak dipandang orang, seringkali kita anggap itu bukan bagian kita. Tetapi pria ini bukan cuma dia nggak dilihat orang loh, dia disepelekan orang. Karena itu pekerjaan yang nggak biasa dilakukan seorang pria. Nah seringkali kehidupan kita ketika kita dihubungkan dengan melayani Tuhan, seringkali kita salah. Sekarang saya tanya, kecuali Pak Cungpol yang ada di belakang sama Pak Dedi, karena saya sudah sharing sama mereka, jadi nggak boleh jawab. Sekarang saya tanya beneran ya. Menurut saudara, ketika tadi ada worship leader di sini, ketika ada pemain musik di sini, sekarang saya di sini berkhotbah, apakah saya melayani Tuhan? Yang ngomong ya, angkat tangan. Angkat tangan, jangan diturunkan dong, angkat tangan supaya saya lihat. Oke. Yang bilang saya tidak melayani Tuhan. Loh, tadi ada yang nggak angkat tangan kok. Hafal loh saya. Maksudnya apa? Seringkali orang berpikirnya gini loh, melayani Tuhan itu hal yang tampak loh. Di mimbar ini worship leader,
pemain musik, pengkhotbah. Ini melayani Tuhan. Makanya pujian, kalau saudara tahu pujian ini ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya kasih tahu, seringkali pujian ini seakan-akan ditujukan untuk orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar. Karena saya tahu di sini ada yang banyak melayani. Itu salah besar. Pujian ini bukan untuk yang melayani di mimbar. Pujian ini untuk semua anak-anak Tuhan. Sekarang saya tanya, apa bedanya melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan? Ini standar angel. Sama? Enggak sama. Oh, wis, bingung. Yang ngomong sama angkat tangan. Yang ngomong tidak sama angkat tangan. Situ kan. Yang lain cari aman. Sekarang gini loh saudara, kalau melayani Tuhan, ketika kita berpikir melayani Tuhan, itu adalah ketika saudara ada di mimbar. Bayangkan orang-orang yang tidak ada kesempatan untuk berada di mimbar. Saya ulangi, kalau kita berpikir melayani Tuhan itu di mimbar dan dilihat orang, bayangkan orang-orang yang tidak dapat kesempatan melayani di atas mimbar. Berarti mereka tidak ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Tadi waktu saya mau nyebrang, ada bapak-bapak tadi bantu kami nyebrang. Saya tanya, itu melayani Tuhan bukan? Tadi katanya melayani di sini. Jadi berubah, gak jelas. Bingung tak saudara? Ketika kita ada di mimbar, itu kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Yang nampak ketika saudara berkhotbah, ketika saudara menyanyi sebagai worship leader, ketika saudara membawa pujian, ketika saudara memainkan musik, semua ini yang di mimbar yang nampak, penginjilan saudara dari rumah ke rumah, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu saudara sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita taat maunya Tuhan, ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, itulah saudara sedang melayani Tuhan. Kalau kita berpikir sekali lagi, di mimbar ini tempat kita melayani Tuhan, aduh, cetek sekali. Makanya tidak heran, ada banyak orang berlomba-lomba untuk ada di mimbar ini. Karena dianggap itu hal yang sakral, hal yang luar biasa, berdiri di mimbar, dilihat orang, entah itu main musik, entah itu worship leader yang hebat, entah itu pengkhotbah yang hebat. Wah, itu melayani Tuhan. Saya beritahu, ada orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia sebenarnya tidak melayani Tuhan. Saya ulangi, ada orang-orang yang bisa melakukan pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi pribadinya sendiri tidak melayani Tuhan. Ada banyak. Berapa banyak sekarang orang-orang yang pelayanan, hidup keluarganya tidak baik-baik saja, keluarganya berantakan,
Saya pernah pelayanan ke satu gereja. Selesai pelayanan sudah, saya ketemu sama gembalanya, ngobrol. Ngomong gini, Pak, doakan anak saya wanita, cewek, sudah 3 minggu tidak pulang. Loh, ini gembalanya loh. Jangan kita berpikir ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan loh. Salah, itu kebodohan. Ketika saya mengerti ini, saya tertemplak. Saya sendiri tertemplak. Sebelum saya ngomong kepada saudara, saya sudah tertemplak dulu. Saya berusaha 30 menit ini kebablas sih, padahal masih poin 1. Sampai bersemangat saya. Ada banyak loh orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia sesungguhnya tidak melayani Tuhan. Hati-hati loh. Tetapi pria ini, meskipun mungkin dipandang orang dan nampak, dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa? Ya seperti saya katakan tadi, ketika engkau punya hubungan intim, ketika hubunganmu dengan Tuhan baik-baik saja, engkau punya fellowship yang erat dengan Tuhan, engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu, meskipun saudara tidak ada di mimbar ini, saudara, saya katakan saudara melayani Tuhan. Aminnya kok gak banter? Amin. Dan saya akan ulang itu berkali-kali. Kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, meskipun kau gak ada di mimbar ini, engkau, saya katakan, engkau melayani Tuhan. Dan kalau pria ini, meskipun kemudian di perjamuan terakhir gak dicatat, tetapi cuma 1 ayat yang mencatat tentang dia. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang melayani Tuhan, nama saudara dicatat di kitab kehidupan. Jadi hari ini jangan kejar-kejar saudara pelayanan. Benar. Ketika saya ngerti kebenaran ini, dulu saya berpikir gitu loh, wah keren, pelayanan diundang sana sini. Saya berpikirnya gitu dulu, jujur. Tapi ketika saya baca ini, ketika saya belajar ini, salah kabeh. Hari ini melayani pekerjaan Tuhan, bagi saya bukan kebanggaan. Itu anugerah, itu bukan kebanggaan. Kalau ada di antara saudara yang diizinkan melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Amin. Itu anugerah, karena tidak semua anak-anak Tuhan dapat kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi setiap saudara bisa melayani Tuhan ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, terus ke-14 nih. Yang kedua, kalau saudara lihat film The Last Supper itu ya, tetapi kisah itu memang mendekati isi firman Tuhan. Nah, pada saat itu ketika mereka ini mau melakukan perjamuan terakhir, itu di Yerusalem itu penuh karena ada banyak orang-orang yang ingin melakukan Paskah. Dan tempat-tempat itu pasti penuh. Dan satu lagi, saudara ingat bahwa tentara Romawi juga sedang mengejar-ngejar Yesus dan murid-muridnya. Makanya kalau saudara lihat film The Last Supper, di situ dikisahkan mereka cari tempat yang aman supaya mereka tidak dikejar-kejar tentara. Nah, tetapi yang menarik tadi di ayat yang ke-13, Yesus ngomong gini, pergilah ke kota dan kamu akan bertemu seseorang yang membawakan di air. Yesus ngomong gini, ikutilah dia. Sekarang saya tanya, kira-kira menurut saudara, Yesus di dalam kemahakuasaannya
Bisa nggak kira-kira ketika tempat sudah penuh, tempat itu juga mungkin sulit supaya tidak diketemukan oleh tentara Romawi, bisa nggak Yesus di dalam kemahakuasaannya kemudian pakai Google Map ke Panji Suroso nomor 3, di situ kosong, bisa dipakai untuk perjamuan terakhir? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak Yesus paling tidak suruh murid-muridnya, langsung saja ke Panji Suroso 3? Bisa nggak? Bisa. Tetapi yang unik di sini, Yesus ngomong gini, ikutilah si pembawa kendi itu. Ikutilah dia. Disuruh ikuti pria yang tidak umum, yang seharusnya wanita yang membawa, tetapi pria itu yang membawa. Itu hal yang paling sederhana. Ternyata kalau saudara perhatikan, seringkali Tuhan kita itu berdaulat atas hal-hal yang sederhana, yang mungkin kita pandang sebelah mata. Seperti saya katakan tadi, mungkin pria itu di sekitaran orang-orang yang lagi rame di sana, di suasana menjelang Paskah, bisa jadi pria ini dicibir orang, diremehkan orang. Tetapi justru dia dipakai Yesus sebagai guide untuk menunjukkan. Kalau saudara sekarang kita lihat ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Artinya pria ini guide-nya, dipakai Yesus jadi guide, jadi tour leader, jadi penuntun jalan. Saya mikir gini loh, apa loh Tuhan kok repot-repot? Lek saya Tuhan, tidak perlu loh. Kalau saya Tuhan, kalau saudara Tuhan, perlu nggak? Nggak perlu. Kita sudah tahu kok di sini, dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Di dalam kemahakuasaannya seperti saya bilang tadi, dia mampu untuk melihat tempat di mana yang lebih aman, tempat yang tersembunyi di mana mereka bisa melakukan perjamuan terakhir. Tetapi yang menarik sekali lagi, Tuhan pakai pria yang sederhana ini. Seringkali kita tidak menghargai kehidupan kita yang mungkin sederhana. Mungkin apa yang dipercayakan kepada Tuhan, kepada saudara dan saya yang kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, seringkali kita tidak menghargai. Seringkali kita itu tidak bersyukur atas hal-hal sederhana yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Lalu saudara membandingkan hidup saudara dengan orang lain, dengan sekitar. Lalu saudara mulai mengeluh. Kalau saudara lihat, Tuhan pakai seorang buronan. Saudara tahu Musa? Musa itu gara-gara bunuh orang Mesir lari ke Midian. Kemudian dipanggil Tuhan. Apa bukan buronan? Buronan. Tuhan pakai buronan untuk apa? Untuk membawa keluar orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Apa tuh? Saya lihat gini, Tuhan itu ngangguran. Apa nggak ada orang lain yang lebih baik? Mungkin track recordnya yang baik. Loh ya toh? Kalau saudara melamar pekerjaan kan pasti dimintai surat keterangan berkelakuan baik, ya toh? Jadi Musa nggak ada baik-baiknya, ini buronan. Tetapi Tuhan pakai. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lewat tongkat itu Musa membawa orang Israel berjalan melewati laut yang kering. Terus saudara ingat Daud kan? Ini tukang angon untuk mengalahkan Goliat. Nah, apa Tuhan itu gak kurang orang? Ini anak muda. Kalau saudara sebagai panglimanya, kalau saudara sebagai rajanya waktu itu Saul, kira-kira ya, orang yang jago, perfeksionis, orang yang sudah kredibilitasnya sebagai prajurit itu jelas, dia sudah bertempur kemana-mana. Dengan yang satu ini cuma angon domba, kira-kira saudara pilih mana? Ya pasti orang yang sudah jagoan perang tuh, pasti. Tetapi Tuhan tidak pernah memilih kakak-kakak Daud.
Tuhan pakai daun untuk mengalahkan dunia. Kurang apa lagi? Saudara tahu kisah 5 roti 2 ikan? Kalau saya Tuhan, saya gini. Yang bawa 5 roti 2 ikan siapa sih? Anak kecil. Kalau saya Tuhan, saya tinggal angkat tangan. Bapak, aku bersyukur hari ini ada banyak orang di sini. Sekarang mereka lapar Tuhan. Turunkan Tuhan kue tiaw babi udang. Yes. Gede buat. Turunkan Tuhan Burger King. Turun enggak? Turun. Terjadi dia Tuhan. Tetapi enggak loh. Tuhan pakai anak kecil yang cuma 5 roti 2 ikan. Dan itu jadi berkat untuk 5.000 orang. Kalau saudara perhatikan, tidak pernah Tuhan pakai hal-hal yang spektakuler menjadi saluran berkat. Tuhan pakai hal-hal yang sederhana, termasuk pria itu. Pria itu mungkin nggak disebut namanya, tetapi dia sebagai jalan untuk menuju ruang perjamuan terakhir. Kenapa sih Tuhan itu kok pakai hal-hal yang sederhana? Seringkali kan kita berpikir, kenapa sih Tuhan itu kok pakainya hal-hal yang sederhana? Yang jelas Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di dalam hal-hal yang sederhana, di dalam hal-hal yang mungkin kita pandang itu tidak ada artinya. Justru Tuhan ingin pakai itu untuk menunjukkan kuasanya. Makanya Paulus ngomong gini, justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan sempurna. Seringkali saudara dan saya dibawa kepada situasi di mana saudara tidak mampu, tidak bisa apa-apa, saudara tidak bisa punya relasi, saudara tidak punya kekuatan apa-apa. Justru di saat seperti itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Seringkali kita ini gagah ketika kita punya sesuatu. Kita ini seakan-akan menjadi orang yang mampu melakukan banyak hal. Saudara tahu, saya sekelumit saja bersaksi. Di tahun 2001 saya itu habis, bukan habis duitnya ya, habis mau uang berapapun, mau relasi siapapun. Saya punya kenalan teman itu kenalannya jenderal. Bener, kenalannya itu bukan main-main jenderal. Itu pun gak bisa menolong. Tahun 2001 itu awal pertobatan saya. Tahun 2001 habis. Dan di saat itu satu-satunya saya belum baptis itu. 2001 itu saya belum baptis. Kejadiannya bulan Maret. Saya belum baptis itu. Di saat itu saya cuma berseru kepada Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Semua gak bisa menolong. Seringkali kita ini menganggap bahwa hal-hal yang sederhana itu gak ada artinya. Seringkali kita menganggap pekerjaan kita sederhana, pelayanan kita sederhana. Siapa tadi yang bersihkan ruangan ini? Pak Wijaya? Ya, setiap hari. Oh iya, setiap hari. Setiap hari. Yang pelayanan di sini, yang datang tinggal masuk. Mereka mungkin nggak ada di mimbar, nggak nampak pelayanannya. Seperti bapak tadi yang nyebrangkan saya, tetapi mereka sedang melayani Tuhan. Amin. Seringkali Tuhan pakai hal-hal yang sederhana. Bukan cuma Tuhan ingin tunjukkan kuasanya, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan biasanya adalah orang-orang yang rasanya sudah putus harapan. Makanya seringkali orang kalau tidak dihadapkan kepada masalah yang berat, itu tidak ingat Tuhan. Makanya kalau saudara belum sampai hadapi masalah yang berat, selalu ingat Tuhan.
Selalu bergantunglah sama Tuhan, karena Tuhan itu satu-satunya harapan. Hari ini kita belajar dari pria pembawa kendi itu. Dia taat meskipun nggak dipandang orang. Dia cuma pria sederhana yang cuma bawa kendi isi air. Tetapi hari itu dia menjadi jalan untuk Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Hari ini ketika saudara dan saya ikuti dua hal ini, nama kita telat, nggak dicatat di Alkitab, tapi nama saya dan saudara sekali lagi dicatat di kitab kehidupan. Amin. Mari kita semua berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Orang-orang yang mau mengiring Tuhan, angkat kedua tangan kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dalam musik yang memuji Tuhan, Bapak, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari seseorang yang namanya pun tidak disebut. Dia hanya pria membawa kendi isi air, Tuhan. Kami mau belajar dari ketaatannya, Tuhan, melakukan sesuatu yang mungkin diremehkan orang, mungkin dipandang sebelah mata, tetapi dia tetap taat melakukan bagiannya. Hari ini mungkin ada di sebagian kami mendapat kesempatan untuk melayani pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami bisa dilihat banyak orang. Mungkin kami juga secara online kami bisa dilihat dimanapun, disiarkan. Biarlah itu bukan menjadi kebanggaan kami, Tuhan, karena itu semata-mata karena anugerah-Mu Engkau pakai kami, Tuhan. Tetapi kami yang tidak ada kesempatan ada di altar, di mimbar, kami mau melayani Tuhan dengan hati kami. Kami melayani Tuhan dengan hidup kami. Kami mau punya hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Dan biarlah kami mau tetap melakukan bagian kami, meskipun itu sederhana, Tuhan, bahkan tidak dipandang orang. Tetapi kami sangat percaya di dalam firman Tuhan, Kau sering pakai orang-orang yang mungkin tidak dipandang, orang-orang yang kelihatannya diremehkan.
karena Engkau ingin pakai di dalam kesederhanaan, Engkau ingin menunjukkan kuasa-Mu atas hidup kami. Biarlah di dalam kesederhanaan kami bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang kami miliki. Terima kasih, biarlah kami tetap mengiring Tuhan sepanjang seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Yesus, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah manis pada setiap pribadi Tuhan. Tuhan berkati setiap kami saat ini. Kami percaya Engkau sudah melimpahkan segala sesuatu kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami juga sebentar ingin memberikan persembahan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, layakkan persembahan kami. Kami memberikan persembahan dengan sukacita kami, sebab Engkau pun memberikannya dengan segala kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, inilah roh, jiwa, dan tubuh kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Inilah juga berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami berserahkan dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, persembahan silakan bicara. Mungkin ada pengumuman. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kita dengar. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman, memberkati kita semuanya bahwa melayani Tuhan bukan hanya di mimbar atau di yang tampak saja, justru yang tidak tampak itu Tuhan juga memperhitungkannya. Mari Bapak Ibu, kita saling melayani, gak perlu harus dilihat orang, gak perlu harus dihargai orang, tetapi kembali lagi, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Dialah yang melihat segala perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Kita bawa ulang, kita renungkan, kita hidupkan firman Tuhan, supaya kedatangan kita di tempat ini tidak sia-sia, melainkan membawa perubahan di dalam hidup kita untuk lebih lagi mengenal akan Tuhan. Terima kasih Pastor atas pelayanannya, memberkati kita semuanya. Kiranya Pastor semakin dipakai Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin diurapi Tuhan. Kemanapun Tuhan perintahkan, saya percaya Tuhan juga menyertai. Tuhan memakai mulut, lidah, bibir hamba-Nya ini menjadi saluran berkat buat kita semuanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, untuk pengumuman di minggu ke depan, minggu Sabtu depan ya, kita bertemu lagi di tempat ini. Sekali lagi saya juga berharap mari kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan ya, bukan karena harus banyaknya yang hadir, tetapi kembali lagi saya berharap kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan ya, melalui ibadah-ibadah kita ini. Bukan kita ini maaf ya, semakin banyak jiwa semakin banyak persembahannya. Bukan kita tidak memandang hal itu ya, kita tidak memandang hal itu, karena itu terus terang saya katakan itu salah di hadapan Tuhan. Kalau kita memandang hal itu, otomatis sama dengan kita mengkhianati tentang kebenaran. Kita yang berkhianat atas kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita serahkan setiap ibadah kita bawa doa. Setiap kita mau berangkat dari rumah, kita berdoa dulu, supaya kedatangan kita di tempat ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kita semuanya, dan memberkati juga keluarga kita. Ya, terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu malam hari ini. Kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara di tempat ini, di hati kami, di telinga kami. Biarlah telinga kami benar-benar mendengar, mata hati kami benar-benar melihat kebenaran firman-Mu, supaya kami diubahkan seturut kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal di dalam hati kami untuk kami hidupkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami pemahaman untuk lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu turut bekerja membawa kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu memberikan sedikit banyak persembahan yang mereka berikan. Kami percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu, sebab menabur pasti menuai. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan kami. Kembali lagi, setiap apapun yang kami kerjakan semuanya transparan di hadapan Tuhan. Berikanlah kami rasa hormat, taat, takut kepadamu Tuhan, karena ini adalah pekerjaan di ladang-Mu. Biarlah berikanlah kami ketulusan, keikhlasan untuk melakukan semuanya ini, sebab semuanya transparan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta Bapak Wijaya untuk berdoa syafaat. Setelah doa syafaat dari Bapak Wijaya, saya ada doa tambahan, kemudian doa berkat saya serahkan namanya Ibu Benda. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan jemaat Tuhan untuk memiliki ketaatan Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Tuhan, terkhusus juga saya berdoa buat Pendeta Paul Ongko Wijoyo Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Engkau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, Indonesia Tuhan. Engkau terus sertai, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan. Terkhusus
Engkau akan ikut serta Tuhan. Miliki Tuhan hati pada pemerintah untuk takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan, dan juga Engkau akan berkati Tuhan. Juga saya berdoa buat tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru untuk memenuhi tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat gembala tempat ini, Pastor Weber dan Pastor Immanuel Sianto Tuhan, Kau terus pakai Tuhan untuk Kau berikan ke suatu ketaatan, kesabaran Tuhan, terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa buat Bapak Solihin, mertua dari Bapak Mr. Paul Bang, yang saat ini berbaring sakit di rumah sakit terkena stroke. Mari kita satukan hati kita untuk memohon kepada Tuhan. Juga untuk Ibu Diana yang juga berbaring di rumah sakit di ICU Surabaya. Kita satukan dalam doa. Bapa, kami percaya Engkau bersama-sama kami. Engkau pribadi yang hidup. Memang kami tidak melihat, tetapi Engkau ada. Bahkan Engkau melihat setiap kami. Engkau mendengar setiap permohonan doa kami. Dan Engkau melihat anak-anak-Mu semua ada bersama-sama di tempat ini untuk menyatukan doa permohonan kesembuhan buat Bapak Solihin yang berbaring sakit karena stroke. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, sebab tubuh dan darah-Mu yang kudus itu Engkau berikan untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan Engkau memberikan kesembuhan oleh karena tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Solihin mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Ibu Diana yang saat ini berbaring sakit di ICU Surabaya. Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan Engkau melihat, dan kami percaya akan kuasa tubuh dan darah-Mu yang menyembuhkannya dengan sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Engkau yang memberikan setiap nafas kepada setiap manusia dan semua makhluk. Dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah mendengar seluruh doa permohonan kami, dan Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu. Dengan kehadiran-Mu di tempat ini, semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan firman Tuhan akan kami bawa pulang ke rumah tangga masing-masing, supaya semua keluarga diberkati. Berkati Pastor Paul Tuhan dalam hidupnya, dalam masa depannya, dalam keluarga rumah tangganya, dalam pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan urapi dengan Roh Kudus yang dari surga, lebih kuasa, tenaga, kekuatan, sehingga kekuatan yang dari surga turun ke atas hamba-Mu. Bapak, kami percaya Tuhan lebih pakai lagi Peter Paul menjadi saksinya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, berkati anak-anak-Mu semuanya yang sudah ibadah malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan merupakan upaya perbauan di hadapan Tuhan. Dan berkati para hamba-Mu yang sudah melayani
BL, singer, juga pemain musik. Tuhan berkati semuanya. Pemandu overhead, Tuhan juga berkati. Sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudara, marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, berkat urapan Roh Kudus yang dari surga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu menantu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan beri sehat panjang umur mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati percaya dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin ajak ke Surabaya. Iya, pernah ya ke Surabaya. Saya Dedi. Pak Dedi. Oh iya. Masih Pak. Ganti. Lanang Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Halo. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati, Tuhan berkati.